ngomong-ngomong soal didikan orang tua waktu kecil, kayaknya nggak terlalu spesifik karena mereka adalah orang tua yang konvensional ya, artinya mereka hanya ayah hanya bersikap bahwa dia pengen dihormati, berwibawa gitu. Kalau ibu ya ibu lebih bersifat mencurahkan kasih sayang aja gitu loh. Jadi tapi yang paling saya ingat dari mereka berdua adalah ajaran bahwa saya dilahirkan dengan nama Rusiana. Jadi nama Yana Julio yang sekarang ini itu nama jadi-jadian ya. Dulu belum ada. Saya dilahirkan pada tanggal 8 April. Tahunnya ada aja rahasia. Kemudian saya anak ke-6 dari 8 bersaudara, laki-laki 4, perempuan 4. Hubungan kami antara kakak beradik dengan orang tua bisa dibilang sangat dekat. Karena kami terdiri dari keluarga besar. Jadi anaknya 8, bayangin dua orang tua harus memperhatikan 8 orang anaknya, kayaknya agak kerepotan. Jadi anak-anak yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu yang lebih besar ya, jadi lebih ditugaskan juga oleh orang tua untuk memperhatikan adik-adiknya. Nah, jadi saya pada waktu masih kecil itu dekat juga dengan kakak-kakak saya yang paling gede gitu ya. Nah, waktu kecil saya mempunyai sudah kelihatan gitu pada saat belum sekolah ya, masih umur 4 tahun atau 5 tahun, saya merasa saya senang sekali dengerin piringan hitam ya. Dulu orang tua saya suka pulang dari kantor gitu beli piringan hitam gitu kan. Kemudian saya suka dengerin itu piringan hitam tersebut. Kemudian 1 hari 2 hari itu lagu-lagunya udah hafal semua gitu loh. Nah, itu mungkin dari situ awalnya kelihatan bahwa saya senang atau tertarik dengan seni suara ya. Jadi saking tertariknya tuh kalau misalnya saya lagi main gitu sama teman-teman saya gitu di luar, lagi main bola atau lagi main apa aja gitu, tiba-tiba orang tua saya pulang bawa bungkusan koran gitu, kotak gitu, itu saya udah tahu itu pasti isinya piringan hitam. Itu saya lagi main apapun pasti ditinggalin terus dilihat, papa itu plat apa gitu, pasti lihat ternyata platnya penyanyi ini misalnya, atau Beatles misalnya. Dulu waktu itu saya juga senang The Beatles ya. Itu saya dengerin itu 2 hari atau 3 hari gitu, lagu-lagunya udah hafal tuh, dalam arti kata hafal asal aja, nggak kata-katanya bener, cuman hafal cara nyebutinnya, kata-katanya gitu mirip mendekati lah gitu ya. Namanya juga anak kecil ya, belum ngerti gitu. Ada pengalaman lucu masa kecil saya sehubungan dengan hobi saya yang nyanyi itu tadi ya. Suatu saat tetangga saya lagi ada kawinan pernikahan, di resepsi pernikahan di rumah gitu kan. Ibu saya diundang gitu loh. Kemudian saya juga ikut dengan ibu saya gitu. Tiba-tiba di tetangga-tetangga saya udah tahu bahwa saya senang nyanyi gitu loh. Terus udah gitu pada saat lagi resepsi gitu, tiba-tiba saya didaulat untuk nyanyi. Ayo Yana nyanyi, coba nyanyi gitu. Pengantinnya juga minta, ayo Yana nyanyi dong gitu kan. Saya masih umur 5 tahun waktu itu. Kemudian saya waktu itu nggak mau, malu banget ya dilihatin orang banyak disuruh nyanyi, nggak pernah gitu. Terus udah gitu ibu saya bilang, ayo kan mau aja kamu cepet, nanti ibu kasih uang 5 perak. Waktu itu 5 rupiah gede banget rasanya diiming-imingi uang 5 rupiah itu, saya akhirnya mau juga gitu nyanyi. Waktu itu pakai mikrofon tapi nggak bisa turun naik, mikrofonnya masih segitu, jadi saya naik kursi nyanyi. Dan nyanyinya kalau nggak salah saya yakin banget waktu itu nyanyinya Yesterday-nya The Beatles. Udah keren juga ya. Umur 5 tahun nyanyi di lagu Yesterday, all my troubles seem so far away. Pasti kata-katanya ngaco deh, pokoknya mirip, bunyinya sama aja gitu. Udah gitu, itu pengalaman pertama, sebenarnya pengalaman yang sangat pertama kali saya manggung. Itu pada umur 5 tahun. Kebiasaan unik saya apa ya, kalau dibilang saya anak cengeng atau enggak, saya rasa sedang-sedang aja. Anak kecil memang suka nangis juga ya. Kalau dibilang cengeng juga mungkin juga iya gitu. Soalnya dulu saya ingat kalau misalnya orang tua saya pergi itu saya nggak diajak, saya nangis gitu loh. Itu nggak bisa diartikan cengeng, bisa diartikan emang anak kecil kayak gitu ya.
Kemudian kebiasaan-kebiasaan unik lain apa ya, dari kecil saya seneng main sama anak gede gitu loh. Teman-teman kakak saya yang udah SMA gitu, saya seneng main sama mereka. Kakak-kakak kelas saya gitu, saya senang main sama mereka. Saya juga nggak tahu kenapa mainnya sama anak gede gitu, sama waktu kecil. Soalnya apa, mungkin kalau main sama anak gede saya anaknya apa, jadi dimanja gitu, jadi dijajanin, dikasih permen gitu kan. Kalau main sama anak sebaya kan susah kan, kayak gitu. Tapi juga bukan berarti nggak pernah sama sekali main anak sebaya. Sama anak saya sekelas juga saya suka ajak main ke rumah gitu, main apa sih namanya, patok lele gitu ya. Kesenangan saya yang lain waktu kecil tuh kalau nggak salah ini loh, berenang di kali gitu, berenang di kali telanjang nggak telanjang nggak ada masalah ya, masih kecil juga. Tapi yang lebih unik adalah saya berenang tapi minta dipotongin batang pisang saya dipotong gitu sekitar 1 meter gitu. Jadi saya peluk dulu tuh batang pisang, mengalun di sungai gitu. Tapi lama-lama sih belajar bisa berenang juga gitu kan. Pertama sih diajak kakak saya, tapi akhirnya ya berenangnya di kolam renang. Lama-lama rasa jijik juga gitu berenang di kali, kotor soalnya. Ngomong-ngomong soal didikan orang tua waktu kecil, kayaknya nggak terlalu spesifik karena mereka adalah orang tua yang konvensional ya. Artinya mereka hanya ayah hanya bersikap dia pengen dihormati, berwibawa gitu. Kalau ibu ya ibu lebih bersifat mencurahkan kasih sayang aja gitu loh. Jadi tapi yang paling saya ingat dari mereka berdua adalah ajaran bahwa agama itu penting gitu loh. Ajaran agama sudah cukup mendalam dari kecil. Kemudian juga tuntutan supaya kita belajar itu penting juga. Cuman 2 itu aja yang saya ingat mereka terus selalu tanamkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar, nggak dikasih uang jajan atau nggak dikasih baju waktu lebaran gitu loh. Kalau misalnya kita rapotnya jelek, nggak dikasih baju baru misalnya, kayak gitu ya, kayak gitu. Yang seperti itu membuat saya waktu itu pengen belajar terus. Jadi pengen tertantang untuk belajar karena insentif itu tadi gitu. Daya tariknya tuh karena uang, kemudian karena baju-baju. Tapi lama kelamaan ya kalau udah makin ngerti ya, memang kita ngerti bahwa itu suatu keharusan gitu. Tapi namanya anak kecil kan perlu diiming-imingi juga, perlu kan. Tapi kalau masalah segi agama itu memang udah dari kecil orang tua saya udah nyuruh belajar sholat, belajar ngaji. Itu tuh udah pasti, kalau enggak disabet pakai ikat pinggang. Waktu SD kelas 1 kelas 2 tuh saya belum bisa baca. Kelas 1 kelas 2 belum bisa. Saya baru bisa baca kelas 2 SD. Saya waktu kelas 1 kelas 2 itu malas banget sekolah gitu loh. Pengennya main aja, pengennya bolos sekolah aja gitu. Suatu saat waktu kelas 3 saya naik dengan nilai pas-pasan. Jadi saya di situnya naik kelas tapi dengan percobaan gitu loh. Ngerti nggak sih dengan percobaan? Jadi kalau misalnya di kelas 4 nanti raportnya jelek, dia turun lagi di kelas 3 gitu. Tapi kalau misalnya bagus, dia terusin gitu kan. Waktu lihat rapor saya naik dengan percobaan gitu, malu banget. Ini apa sih dengan percobaan? Nanya sama orang. Ini tandanya kamu bisa diturunin lagi ke kelas 3 kalau misalnya rapor kamu nanti di kelas 4 jelek. Malu kan? Malu banget dikasih tahu ke orang tua. Ini tandanya kamu bodoh gitu atau apa, malas atau gitu. Malu. Karena perasaan malu tersebut, nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi giat belajar gitu. Jadi giat belajar, kelas 4 rapotnya bagus, kelas 5 rapotnya tambah bagus, kelas 6 jadi juara kelas. Masuk ke SMP waktu itu kalau nggak salah dengan ranking pertama, dan di SMP saya masuk gelombang pertama. Artinya masuk gelombang pertama yang diterima karena berdasarkan nilai-nilai testingnya gitu kan. Paling berkesan sebenarnya SMP karena apa? Karena di SMP itu saya benar ada salah satu orang guru saya itu dia sangat membimbing saya. Saya temenan sama anaknya, saya sahabatan dengan anaknya gitu kan. Anaknya saya dibimbing sama anaknya itu, sama teman saya satu lagi, 3 orang itu dibimbing baik itu di sekolah maupun di luar sekolah gitu loh. Saya kalau nggak salah ikut les bahasa Inggris sama dia guru bahasa Inggris ya. Namanya Ibu Nani Gozali. Kami bertiga itu les bahasa Inggris di dia. Kemudian juga dia juga guru kesenian, kita diajarin kesenian gitu ya. Jadi baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah saya tuh dibimbing sama dia gitu.
Tapi celakanya adalah pas masuk SMA gitu loh. Begitu masuk SMA nggak ada guru yang ngebimbing gitu loh. Sempat bingung, sempat labil karena waktu di SMA kita harus bergerak sendiri, belajar sendiri, apa-apa sendiri, cari sendiri gitu, kegiatan segala macam. Jadi